pada program Kuliah Kerja Nyata tahun 2020. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan yang mulia, yang selama ini kita selalu bersamanya. Karena dirinya, semua pekerjaan kita yang dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan pahalanya. Berbuat baik, berzikir, tidur, membantu sesama, sholat tarawih, berbagi makanan, semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena teristimewanya bulan ini, sehingga amal yang kita lakukan itu bukan hanya dapat pahala, tapi memperoleh berlipat-lipat dari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar lagi bulan itu akan pergi meninggalkan kita. Beruntunglah orang-orang yang telah memanfaatkan kesempatan yang besar ini dengan memperbanyak amalan solehnya. Dan merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan ini, karena kita tidak akan pernah tahu setelah kepergiannya apakah masih bisa menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, mari bermuhasabah diri, wahai saudara-saudariku sekalian. Apakah kita telah memberi arti terhadap bulan ini, atau malah tidak memberikan apa-apa terhadap diri kita? Wa na'udzubillah, sangat merugilah jika kita termasuk golongan tersebut. Karena sesungguhnya sangat merugilah seseorang yang telah berlalu bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan adalah bulan magfirah. Tapi tidak ada kata terlambat. Sekarang mari kita koreksi diri dan benahi lagi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Karena sekarang adalah puncaknya bulan Ramadan itu, yang dikatakan bahwa ada malam di malam terakhir Ramadan yang merupakan malam yang terbaik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bayangkan saudara-saudariku, 1000 bulan seakan-akan kita beribadah selama itu. Mungkin kita tidak akan sanggup beribadah selama itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih telah memberi kita kesempatan yang besar, yang mana satu malam setara dengan 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendambakan malam itu. Karena banyak manusia yang mengetahui akan hal ini, tapi di dalam hatinya tidak punya gairah untuk mendapatkan hal itu. Mereka tidak punya semangat dalam meraih hal tersebut. Bahkan mereka mengatakan hanya orang alim yang bisa mendapatkan hal itu. Kemudian akhirnya meninggalkan ibadah yang lebih menyibukkan diri dengan hal yang bersifat duniawi. Lalai, bahkan banyak yang telah berhayal apa yang akan dilakukan nanti di Lebaran. Mau pergi sana sini, mau buat ini itu, mau beli bermacam-macam hal yang berlandaskan syahwatnya. Bukankah orang-orang yang berakal pasti akan memikirkan apa
apa yang akan diperbuatnya untuk masa sekarang daripada berhayal untuk masa yang kita belum tentu sampai padanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana giatnya beliau dalam beribadah di terakhir Ramadan. Dalam sebuah hadis, jika datang Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan sholat malam dan tidur. Apabila masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhi istrinya, dan mandi di antara dua azan. Pada masa beriktikaf di masjid, Rasulullah benar-benar menghidupkan amalan di dalamnya, melebihi malam biasanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya ibadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Beliau memperbanyak ibadah yang dilakukan, apalagi di malam hari beliau selalu menghidupkan malamnya dengan sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan kita? Rasulullah saja yang telah maksum dari dosa melaksanakan ibadah benar-benar dengan seluruh kemampuannya, dan tidak ada waktu yang tersia-sia baginya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan kita? Yang mana kita lebih butuh terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, wahai saudara-saudariku semuanya, masih ada waktu untuk memperbanyak amal kita sebelum bulan ini pergi.